Halo Family Seeker, baru-baru ini aktor asal Korea Selatan yang bernama Yoo Ah-in menjadi perbincangan publik karena ia terciduk sedang berada di sebuah klub LGBT. Sebelumnya Yoo Ah-in ini pernah tersandung skandal narkoboy dan sekarang ia sudah membuat berita yang kontroversial lagi. Bagaimana kisah yang selengkapnya? Yuk kita langsung bahas. Jadi baru-baru ini ada seorang netizen membagikan secara online bahwa dia melihat Yoo Ah-in di sebuah klub bernama Reborn di Shanghai. Dan klub ini adalah klub langganannya para gay di Shanghai. Netizen ini berkata bahwa tipe laki-lakinya Yoo Ah-in adalah laki-laki yang berbadan besar alias laki-laki beruang. Karena ia melihat Yoo Ah-in ini terus memeluk dan mencium laki-laki yang berbadan besar. Foto-foto tersebut langsung saja menjadi trending topik di sosial media. Para warganet pun langsung memberikan kritikan tajam kepada Yoo Ah-in. Apalagi sebelumnya ia sempat bermasalah dengan hukum soal narkoboy dan juga pelecehan seksual. Netizen mengkritik bahwa Yoo Ah-in ini terlalu hidup semaunya. Bahkan ada yang berkomentar supaya dia tidak usah berakting lagi karena dia bisa memberikan contoh yang buruk bagi para generasi muda. Sekarang kita akan membahas sedikit profil Yoo Ah-in. Ia adalah aktor asal Korea Selatan yang lahir pada tanggal 6 Oktober 1986 di Daegu, Korea Selatan. Jadi sekarang ia sudah berusia 39 tahun. Sebenarnya bakat aktingnya Yoo Ah-in ini sangatlah luar biasa. Ia pernah masuk kategori aktor terbaik 2018 di The New York Times dan ini menjadikannya satu-satunya orang Asia yang masuk ke dalam daftar tersebut. Dan dia menjadi aktor Korea Selatan pertama yang melakukannya. Prestasi ini ia dapatkan melalui film yang berjudul Burning. Bagaimana ia memulai karirnya di industri hiburan Korea Selatan? Ia ditemukan oleh seorang agen casting di jalan depan sekolahnya. Di saat itu, ia ditawari untuk menjadi seorang idol K-pop, bukan aktor. Dan pada awalnya, orang tuanya melarang Yoo Ah-in untuk menjadi idol K-pop atau untuk terjun ke industri hiburan. Karena mereka takut hal ini akan mengganggu sekolahnya. Untuk info, saat itu Yoo Ah-in masih duduk di bangku SMA. Tapi karena pihak agensi terus membujuk orang tua Yoo Ah-in, maka akhirnya orang tua Yoo Ah-in pun luluh. Setelah orang tuanya memberikan restu, Yoo Ah-in pun terbang ke Seoul. Dan selama di Seoul, ia melanjutkan pendidikannya sekaligus menjalani masa trainingnya sebagai seorang idol K-pop. Namun, selama masa trainingnya tersebut, Yoo Ah-in merasa tidak nyaman karena ia merasa tidak mempunyai bakat dalam bidang musik. Karena itu, ia beralih ke dunia akting dan pada tahun 2003, ia memulai debutnya dalam sebuah iklan televisi. Dan setelah itu, ia mulai terjun ke drama dan juga film. Drama pertamanya adalah drama yang berjudul Sharp pada tahun 2004. Dari sini, ia mulai memakai nama panggung Yoo Ah-in. Jadi nama aslinya adalah Hong Sik. Tapi manajemennya menganggap nama ini terlalu berat dan juga kuno. Maka mereka menggantinya menjadi Yoo Ah-in yang diambil dari kata Jerman Ah-in yang artinya satu. Nama Yoo Ah-in ini semakin dikenal setelah ia membintangi drama yang berjudul Sung Yun Kwan Scandal pada tahun 2010. Dan drama-drama lainnya yang terkenal adalah drama yang berjudul Six Flying Dragons pada tahun 2015 dan drama yang berjudul Hellbound pada tahun 2021. Kehidupan Yoo Ah-in ini penuh dengan lika-liku. Yuk kita bahas secara singkat. Yoo Ah-in pernah terkena sakit tumor. Jadi pada tahun 2017, Yoo Ah-in mengungkapkan bahwa ia menderita tumor tulang. Tapi katanya tidak ganas, maka tidak ada resiko menyebar. Namun karena sakitnya ini, ia dibebaskan dari wajib militernya. Selain sakit, ia juga pernah terkena skandal narkoboy.
Jadi pada tanggal 8 Februari 2023, Yuain diinterogasi oleh polisi atas penggunaan propofol. Untuk info, penyanyi Michael Jackson sampai meninggal dunia karena overdosis propofol yang digunakan sebagai obat tidur. Jadi memang penggunaan propofol ini tidak bisa sembarangan. Lalu polisi melakukan penggeledahan dan juga penyitaan di berbagai kantor dokter dan klinik di distrik Gangnam dan juga Yongsan karena mereka diduga telah memberikan propofol secara ilegal kepada Yuahin sejak awal tahun 2021. Dan selama masa penyelidikan tersebut, polisi melarang Yuahin untuk meninggalkan negara Korea Selatan. Lalu pada tanggal 10 Februarinya, polisi secara resmi mengumumkan bahwa sampel urin Yuahin dinyatakan positif ganja. Sedangkan hasil tes rambutnya diumumkan pada tanggal 23 Februarinya dan hasil tes rambutnya ini dinyatakan positif propofol. Lalu pada tanggal 1 Maretnya diumumkan lagi bahwa tes rambutnya positif kokain dan juga ketamin. Jadi dia positif ganja, propofol, kokain, dan juga ketamin. Skandal narkoboy Yuahin ini berdampak besar pada pekerjaannya sebagai seorang aktor dan juga model. Banyak film dan juga iklan-iklannya yang ditunda penayangannya atau yang parahnya sampai dibatalkan. Jadi karirnya yang cemerlang mendadak redup karena skandal yang ia lakukan. Akhirnya, pada tanggal 3 September 2024, Yuahin dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan ia juga dikenakan denda sebesar 2 juta won. Namun, pada tanggal 18 Februari 2025, ia dibebaskan dari penjara. Jadi, ia baru dipenjara selama 5 bulan, tapi sudah dibebaskan. Kenapa? Karena ia melakukan banding dan bandingnya ini diterima. Tapi ia harus menjalani hukuman percobaan selama 2 tahun. Selain skandal narkoboy, Yuahin juga pernah terkena skandal kekerasan seksual. Jadi pada tanggal 26 Juli 2024 ini sebelum ia dipenjara, ada seorang pria berusia 30 tahun mengajukan pengaduan pidana kepada polisi. Pria ini berkata bahwa pada tanggal 14 Julinya, Yuahin memperkosanya saat ia sedang tidur di sebuah unit office-tel di distrik Yongsan, Seoul. Namun, pengacara Yuahin membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa klaim tersebut tidak berdasar. Akhirnya, pada tanggal 19 September 2024, Yuahin dibebaskan dari tuduhan penyerangan seksual karena kurangnya bukti. Sebagai penutup, skandal dapat memiliki dampak besar terhadap karir seorang selebriti, terutama jika skandal tersebut terkait dengan tindakan ilegal atau tidak etis. Namun, beberapa selebriti berhasil memulihkan karir mereka setelah terkena skandal. Contohnya adalah yang kita bahas kemarin ini, yaitu aktor Ju Ji-hoon. Semoga Yuahin juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan dapat memulihkan karirnya. Karena sayang sekali bakat yang begitu besar kalau harus disia-siakan. Sekian cerita hari ini, sampai jumpa di cerita berikutnya. Ciao!